Ustadz kita bersama kita, dan juga Pak Amir sudah berada di ruangan bersama kita, dan juga teman-teman sambil koneksi tidak apa-apa. Kita segera mulai saja Bapak dan Ibu untuk OAC ke-50 ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama kita haturkan terima kasih kepada Dr. Abdul Munif, Ustadz kita pada pagi ini. Alhamdulillah beliau sudah lebih duluan hadir ini. Dan sambil menunggu teman-teman kita yang lain, Bapak dan Ibu, hari ini satu topik yang sangat berkaitan dengan sebentar lagi kita akan berlebaran ya, satu hari raya yang sangat besar pada kaum kita. Namun sebelum kita mulai kepada paparan, silakan Pak Amir menyapa peserta mungkin 2-3 menit. Silakan Pak Amir. Terima kasih. Sudah ada Pak Haji, Pak Kiai kita nih, Kiai Al-Huria nih, Pak Abdul Munif. Terima kasih kehadirannya. Teman-teman, ada Bu Sigo Selfie, ada kawan-kawan yang lain, terima kasih. Saya menjelaskan sedikit, lagi nguji nih, dari jam 8. Oh, insya Allah. Sebentar, nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah. Wabil khusus Ustadz Kiai kita Pak Dr. Insinyur Abdul Munif, MSc AGR, alumni, kawan-kawan kita se-alma mater IPB University, teman-teman yang lain juga, para alumni, para personalia dan tenaga ahli P2SDM. Saya lihat juga banyak juga ada teman-teman P2SDM, Pak Sekretaris Eksekutif, Pak Kandidat Doktor, Pak Warcito dan kawan-kawan. Yang terlebih host kita acara OASE IPB, terus jalan terus ini PSP 2 SDM ya Pak Yan, ke-50 nih. Ya. Udah ulang tahun ke-50 OASE kita, alhamdulillah. Pak Dr. Yanefri Bahtiar dan semua teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kajian ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan harapan kita yang selalu ingin saling menasehati dalam tuntunan 2, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan kita semua, saya lihat wajah-wajah pada sehat, alhamdulillah. Doa bersama buat kita sehat semua, selalu bahagia bersama keluarga dan sekitarnya. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, memang kata Pak Ian seminggu lagi, tepatnya Sabtu depan, kita akan Idul Adha, hari besar, hari raya kita akan melakukan contoh yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim beserta anaknya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban. Nah, inilah saya kira bagus ya hari ini topik Pak Yan, Pak Kiai kita minta betul-betul kita bisa menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban ini. Tapi kalau nggak salah saya lihat ini tema kita Pak Yan, nikmat sehat ya Pak Yan. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tentang ini Pak, tentang bulu hewan kurban Pak. Tentang bulu hewan kurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkaitan ya Pak dengan kita yang akan menghadapi seminggu lagi hari besar kita, Idul Adha gitu ya. Mudah-mudahan kita betul-betul melakukan aktivitas kita sampai saat ini dan ke depan. Saya katakan tadi adalah 2 nikmat yang membuat manusia suka tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, nikmat sehat dan waktu luang inilah kita bisa saling nasihat menasehati. Dan inilah hal-hal yang tentu harus menjadi pegangan kita bersama, tentu dengan kebenaran yang saling menepati kegiatan ini dengan kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian sambutan saya. Terima kasih wabil khusus semuanya, sahabat villa kita, warga ke depan yaitu di Jannah Firdaus Allah. Bila itu hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih Kiai. Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM yang menyapa kita bersama. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita segera masuk kepada paparan karena satu hal yang sungguh sangat memotivasi ya pada pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Abdul Munif MSc, Bapak dan Ibu, karena memang ya pernah dicoba ya, ada yang pernah mencoba ya di apa namanya di kulit domba itu bulunya kan tidak selalu seragam ya, tidak jarang yang putih semua atau hitam semua, jarang ya, selalu ada yang bercak-bercak sedikit gitu ya, di antara bulu-bulu domba itu. Pernah dihitung bercaknya yang kecil itu saja itu tidak sanggup manusia menghitungnya gitu ya. Jadi jangankan semua bulunya ya, bercak yang kecil misalnya domba putih ada bercak hitam, dihitung bulu yang hitam bercak kecil itu susah untuk menghitungnya. Artinya begitu banyak. Dan ternyata dalam salah satu riwayat nanti Pak Abdul Munif akan menjelaskan kepada kita kebaikan yang didapat oleh pekurban itu ternyata sebanyak bulu domba itu. Luar biasa Bapak dan Ibu ya, dari rahmat Allah pada kita. Oleh karena itu kita mohon Pak Ustadz Abdul Munif dapat memberikan pencerahan pada kita pagi ini yang berkaitan dengan bahwa kurban itu ya permisalannya dengan bulu domba yang sangat luar biasa itu jumlahnya, kira-kira segitulah kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang pekurban. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah beberapa kali bertemu dengan Dr. Abdul Munif tentunya dalam OAC ini. Beliau alumni IPB ya Bapak dan Ibu semua, namun S2 dan S3-nya melanjutkan di Jerman, yaitu di Göttingen dan University Bonn. Dan beliau pernah juga beraktivitas di Kementerian Pertanian dan saat ini sangat aktif dalam mengelola masjid terbesar di IPB, yaitu Masjid Al-Buria. Banyak aktivitas di sana Bapak dan Ibu, wakaf dan lain sebagainya. Namun di kesibukan beliau, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama Ustadz Abdul Munif. Dipersilakan Pak Abdul Munif mungkin 30 menit pemaparan supaya kita masih ada sedikit waktu untuk bertanya jawab dengan teman-teman yang hari ini sudah semakin banyak yang hadir. Dan kami ucapkan terima kasih seluruhnya pada Bapak dan Ibu, teman-teman kita dari berbagai daerah. Sampai hari ini OAC ke-50 tetap kita bisa bersama. Semoga ini menjadi bagian dari jalan, memudahkan jalan menuju surga. Karena menuntut ilmu itu adalah bagian jalan untuk memudahkan menuju surga. Baik, silakan Ustadz Abdul Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, khususnya Pak Dr. Amiruddin Saleh dan jajaran di lembaga ini, bersyukur kita dapat terus menyambung silaturahim dan saling nasihat-menasihati tadi kata Pak Amir, karena memang tidak ada yang lebih baik daripada mereka yang selalu nasihat-menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang insya Allah beruntung dalam hidupnya. Saya juga memberikan apresiasi bahwa OAC ini sudah berlangsung sampai yang ke-50. Moga-moga kita dapat istiqomah ini dalam menjalankan kebaikan ini. Dan moga-moga keistiqomahan itu nanti berakhir dengan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema terkait dengan, saya langsung aja ya Pak, Pak Yan. Ya, silakan Ustaz. Ya, saya diminta untuk berbagi ya terkait dengan tema, yaitu pada setiap helai bulu hewan korban ada kebaikan, ya. Khususnya tentunya bagi pekorban dan bahkan kebaikan bagi orang lain juga.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari sekian banyak perintah dan syariat dalam agama ini itu adalah yaitu tentang korban. Jadi korban ini adalah bukan saja disyariatkan kepada Rasulullah, tapi adalah disyariatkan kepada Nabi sebelum itu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini artinya bahwa ibadah dan perintah korban ini adalah perintah yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Karena itu Allah memerintahkan ya, kepada kita untuk dapat mewarisi nilai-nilai kebaikan ini, dan di antara kebaikan itu adalah yaitu semangat untuk berkorban di dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya diberikan tema ini oleh Pak Ian. Ternyata tema ini atau judul ini adalah sebetulnya adalah dari sebuah hadis. Ya. Ini hadisnya lengkapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Hadis ini dari Rasulullah yang didapatkan oleh tentu para perawi dari seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah korban itu?" Ya, para sahabat bertanya tentunya. Lalu Rasulullah menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Rasulullah menggunakan kalimat bapak kalian. Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, nah ini jawaban beliau, setiap satu bulu rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasulullah? Setiap satu helai bulu juga satu kebaikan. Ini hadis. Saya coba melihat hadis yang lain, hampir sama bunyinya, tapi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Beliau mengatakan, meriwayatkan dari Rasulullah yang berbunyi, annahu qala fil udhiyati li sahibiha bi kulli sya'aratin hasanah. Hampir sama. Ya. Bahwa bagi pemiliknya, ya, jadi bagi pemiliknya, setiap bulu hewan korban adalah satu kebaikan. Tentu ini kalau kaji ilmiah tadi yang disampaikan oleh Pak Ian ya, Rasulullah menggunakan kalimat bulu hewan. Ya, kita udah nggak bisa menghitungnya itu. Kita nggak akan menghitung itu. Itu untuk menunjukkan bahwa begitu besar pahala di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk melihat hadis ini, kualitas hadis ini. Memang hadis ini tidak sampai level sahih. Hadis ini levelnya adalah hasan. Tetapi hadis ini tidak bicara hukum, hadis ini bicara tentang keutamaan amal. Jadi hadis ini masih bisa digunakan karena membicarakan tentang keutamaan amal. Atau dalam istilah itu, fadhailul amaliyah. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhailul amaliyah, walaupun hadis itu tidak level sahih, ini masih digunakan oleh para ulama. Karena memang ini hanya untuk memberikan semangat kepada kita agar kita berkorban, menyiapkan diri untuk berkorban, bercita-cita untuk bisa berkorban. Karena demikian pahala yang besar. Ini hadis yang berkaitan dengan. Nah hadirin, lalu apa hukum berkorban tentunya? Nah hukum berkorban ini di dalam pandangan para ulama sepakat bahwa penyembelihan hewan korban sangat dianjurkan. Istilahnya adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan, bahkan ada yang menyatakan sunnah wajibah. Ya. Jadi sudah mendekati pada yang wajib. Terutama bagi yang wajib ini kalau mereka memiliki kelebihan harta dan sudah meniatkan, sudah bernazar, tentunya menjadi wajib hukum. Karena itu, nah bagi mereka yang belum punya gimana? Ya mempersiapkan diri, menabung, ya.
Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah tidak nunggu mampu, tapi berusaha untuk memampukan diri dengan berkorban. Sama dengan orang haji itu kan nggak nunggu uang itu ada, tapi ada yang haji itu dengan menabung. Makanya ada kisah kan, ada seorang nenek dan dia itu begitu inginnya berkorban, dia menabung. Padahal kondisinya masih memprihatinkan, tapi semangat ingin dia berkorban, dia menabung. Kemudian pada saatnya tabungan itu cukup untuk membeli hewan dan dia ingin berkorban. Nah, apalagi para hadirin kalau sampai sudah memiliki kemampuan bahkan sampai berlebihan. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillahi yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Setiap orang di zaman Rasulullah, ya, setiap orang artinya para sahabat umumnya, itu menyembelih seekor domba atau kambing sebagai hewan korban untuk dirinya dan anggota keluarga. Jadi ini sudah sepakat bahwa ketika seseorang berkorban itu sebetulnya adalah untuk keluarga sudah cukup satu atas nama keluarga. Tidak harus keluarga 5 atau 5. Itu hadirin. Jadi pada masa Rasulullah, karena ini kalau namanya sunnah itu jangan dianggap remeh tentunya, karena ini adalah apalagi sunnah muakkad. Muakkad itu status hukumnya. Cuman hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi berkaitan dengan korban ini, yang artinya tidak ada amal yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari nahar atau pada hari raya korban yang lebih aku cintai selain dari menumpahkan darah atau menyembelih hewan korban. Sesungguhnya hewan korban yang dijadikan untuk korban itu pada hari kiamat nanti akan datang dengan tanduk-tanduk, dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sungguh darah hewan korban itu sudah ditempatkan di suatu tempat oleh Allah sebelum jatuh di atas tanah. Dan dikabarkan bahwa dia akan menjadi harum. Karena itu, bersihkanlah dirimu, ikhlaskanlah dalam berkorban. Jadi ini hadis-hadis yang menganjurkan, yang senada dengan tema kita hari ini, bahwa Rasulullah SAW itu memang sangat menganjurkan untuk kita berkorban. Karena hukumnya juga adalah sunnah muakkad, hadirin. Nah, karena itu saya ingin masuk tentunya apa hikmah ya dari kita menyembelih hewan korban. Ini ayat yang sangat terkenal yang sekaligus menjadi landasan perintah berkorban. Itu adalah surah yang mungkin termasuk surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi korban ini adalah hikmah pertama adalah yaitu menjadi sarana penting bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata korban itu dari qarraba yang berarti dekat. Berarti korban adalah mendekatkan diri. Bapak Ibu rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah SWT itu adalah Allah memberikan banyak tuntunan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan di antara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu adalah yaitu korban. Menyembelih hewan korban itu berkorban. Jadi korban ini ada dua nanti pengertiannya. Ada korban menyembelih hewan korban, ada korban dalam artian at-tadhiyah secara umum, ya. Yaitu kerelaan untuk berkorban, siap untuk berkorban, itu semua sama, berarti adalah intinya adalah mendekatkan diri dan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri ya, ketakwaan seseorang. Karena itu Allah SWT berfirman di sini dalam surat Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah dengan cara menyembelih hewan korban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 bagian penting dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini atau surah ini diturunkan oleh Allah memang khusus untuk menghibur Nabi. Ini statusnya sama dengan 2 surat sebelumnya, yaitu surat Wad-Duha, itu juga surat diturunkan kepada Nabi, ya. Dan yang kedua adalah surat Alam Nasrah. Nah, yang ketiga surat Inna A'tayna. Jadi ketika Rasulullah itu dalam keadaan sedih, ya, kita tahu karena ini termasuk surah Makkiyah. Periode Makkiyah adalah periode yang paling berat bagi Nabi untuk berdakwah. Karena apa? Karena memang hasutan, godaan, kemudian juga ancaman yang luar biasa dari kaum Quraisy yang sering membuat Rasulullah sedih. Ya, Rasulullah sangat sedih, ya kan? Kesedihan Rasulullah itu bertumpuk-tumpuk ketika, nah ayat ini itu ketika putra Nabi Muhammad yang paling disayangi yaitu Ibrahim meninggal dunia. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan, biarinlah Muhammad itu, dia terputus itu, nggak punya keturunan anak laki-laki. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan ayat ini, itu Rasulullah tersenyum. Sempat membuat para sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Ya, sahabat kan selalu ingin tahu. Nah, Rasulullah menceritakan tentang bahwa Jibril baru saja datang kepadaku dan menyampaikan firman Allah ini, Inna a'tainakal kautsar. Makanya tujuannya kepada Nabi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Rasulullah SAW begitu mendapatkan berita ayat ini, Rasulullah begitu gembira. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah makna Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu ada 2 pengertian. Dan banyak di ulama-ulama di beberapa tafsir ada yang mengatakan Kautsar itu ada 9 makna. Ya, Kautsar itu. Yang artinya Kautsar itu dari kasroh, yang artinya itu banyak, kasir. Bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi. Dan juga kepada kita hadirin. Nikmat apa? Nikmat di dunia dan terlebih nanti nikmat di akhirat, yaitu telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Allah di surga. Telaga yang akan menjadi tempat minuman para ahli surga. Itulah telaga Kautsar. Itulah sungai di surga. Tetapi para ulama mengartikan bahwa Al-Kautsar juga berarti nikmat di dunia ini. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, terhadap nikmat seperti itu, maka tentu perintah kepada Nabi adalah untuk mensyukurinya. Nah, khusus untuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak itu ada 2 langkah atau 2 perintah langsung dari Allah, yaitu dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang harus dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat itu adalah yaitu senantiasa mendirikan sholat. Makanya sholat ini kan diartikan umum di fasholli. Sholat tentunya terutama adalah sholat fardu, tapi sholat-sholat yang lain, ya, sholat sunnah kan banyak sekali. Makanya pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sahabat ini banyak membantu Rasul. Saking begitu berjasanya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pernah bertanya, wahai fulan, apa yang kau minta dari aku? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa. Cuman saya ingin sekali bisa membersamai engkau nanti di surga. Ini luar biasa permintaan sahabat ini. Nggak minta apa-apa, tapi minta satu aja. Ya Rasulullah, aku ingin sekali bisa membersamai engkau di surga. Ya. Yang lain nggak ada artinya. Yang penting ini. Nah, Rasulullah menjawab begini. Oh begitu, bantulah dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Ya. Jadi ketika sahabat itu minta
bagaimana supaya saya bisa membersami engkau ya Rasulullah di surga? Rasulullah menjawab, perbanyaklah, bantulah dengan memperbanyak sujud. Sujud itu artinya sholat, memperbanyak sholat. Makanya Rasulullah itu dalam sehari semalam itu bersujudnya itu di atas 100 kali. Itu artinya bahwa sholatnya nggak hanya sholat fardu. Kalau sholat fardu kan 5 kali antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kalau dihitung sujudnya berapa gitu Pak? 17 rakaat berarti 34 ya? Lalu ditambah dengan duha, ditambah dengan sholat malam, ditambah dengan sholat sholat qobliyah, ba'diyah. Itu semua bisa mencapai itu sampai 100. Karena itu diperintahkan untuk memperbanyak sholat. Karena itu adalah cara yang terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kedua berkorban hadirin. Ya, berkorban. Berkorban yaitu dengan cara menyembelih hewan korban. Jadi ini kan luar biasa. Sholat disandingkan dengan korban. Berarti memang berkorban itu adalah perintah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkorban itu adalah berkorban di sini memang ulama mengatakan ada dua pengertian. Berkorban dalam arti yang umum, ya. Tapi berkorban secara khusus adalah yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Karena perintah inilah maka para sahabat di era Rasulullah itu tidak ada yang belum pernah berkorban ketika memang hari nahar itu. Berlomba untuk bahkan mempersiapkan diri. Nah, ayat yang ketiga ini luar biasa, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya orang yang membenci kamu Muhammad. Ya, tadi kan gitu ya. Awalnya kan banyak orang yang yang membenci Nabi, yang memfitnah Nabi itu malah diancam oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, para ulama mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang yang terputus dari rahmat. Karena rahmat Allah itu selalu kita tunggu. Kita ini hidup menunggu rahmat Allah. Loh, kalau rahmat Allah terputus dari kita, apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Tentu kesusahan, kesedihan, kesempitan hidup bagi orang-orang yang jauh dari rahmat Allah SWT. Nah, untuk mendapat rahmat Allah itu dua itu hadirin. Salat dan berkorban ini. Makanya nikmat itulah diberikan oleh Allah ya, kepada kita. Nah, karena itu dalam berkorban dalam salat ini kita harus berpedoman pada ayat yang sering kita baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita harus ikhlas. Sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk ibadahku ini adalah korbanku. Penyembelihan hewan korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini mengingatkan kita betapa hebatnya Islam ini agama yang selalu berupaya agar kita orang-orang muslim itu bersih dari syirik. Sehingga semuanya dikaitkan harus dilakukan dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain. Ibadahku, hidupku dan matiku. Salatku, ibadahku, hidupku. Ibadahku di sini tentu dalam konteks yang kita bahas ini adalah korbanku, hewan korbanku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa korban ini adalah merupakan salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena itu orang yang berkorban hakikatnya adalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah dan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekaligus. Ini penting. Makanya dalam ayat itu wa fadainahu bidzin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang oleh Allah selalu disebut, bahkan kita kan dalam tahiyat akhir kan kita selalu menyebutkan salawat lengkap ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. Itulah dua nabi yang selalu disebut dalam salat kita. Kok bukan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Musa? Tidak. Kama shallaita ala Isa? Tidak. Tapi Ibrahim. Begitulah penghargaan dan pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim ini. Sehingga namanya abadi. Abadi sampai sekarang disebut, didoakan oleh
oleh seluruh manusia. Karena itu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadina mu'minin. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik melebihi ketika kita mengikuti sunnah. Karena apa hadirin? Ada beberapa pelajaran penting ya dari sunnah Ibrahim ini terkait dengan korban. Pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang telah berkorban, dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim adalah contoh pengorbanan yang tidak terbatas. Beliau adalah pekerja yang keras. Beliau adalah Nabi yang sangat sabar. Mengapa saya katakan pekerja keras dan pengorbanan tanpa batas? Karena Nabi Allah Ibrahim itu seluruh hidupnya adalah menanamkan kebaikan. Seluruh hidupnya adalah meletakkan kebaikan. Kenapa? Karena dalam pandangan Nabi Allah Ibrahim, bekerja itu adalah seperti menanam pohon, dan berkorban adalah pupuk yang mempercepat pertumbuhannya. Jadi tanpa pengorbanan, maka akan lamban ya, pohon itu tumbuh. Karena itu, pelajaran dari kisah korban ini sekaligus memberikan kepada kita bahwa makna hidup ini terletak pada kerja keras dan pengorbanan tanpa henti dalam menebarkan kebajikan bagi kemanusiaan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, para nabi-nabi Allah, dan juga Nabi kita Muhammad. Bekerja dan bekerja, bekerja dan berkorban. Pengorbanan tidak hanya tentu seekor domba saja yang mungkin setahun sekali bagi kita, tapi pengorbanan dalam arti yang luas adalah yaitu memberikan yang terbaik, ya, apa yang telah Allah berikan untuk kita. Karena itu, berkorban adalah simbol cinta dan kejujuran. Dan nilai itulah yang menjelaskan mengapa bangsa-bangsa bisa bangkit dan para pemimpin bisa memimpin. Karena semangat berkorban. Ini yang harus kita tiru. Kenapa Islam begitu cepat berkembang, kemudian juga diterima oleh masyarakat, padahal Islam tidak menyebarkan agama ini dengan harta semuanya, tetapi karena pemimpin-pemimpin mereka, karena orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang semangat berkorban itulah, karena dia tahu bahwa berkorban adalah sebetulnya simbol dari cintanya kepada Allah. Berkorban adalah simbol kejujuran keimanannya. Karena itu, ketika semangat berkorban ini tinggi, insya Allah kita menjadi bangsa yang besar. Jangan sebaliknya ya, kita akan menjadi bangsa kecil ketika kita mengorbankan orang lain. Kan yang sekarang terjadi sering begitu ya. Orang pengen enak dengan mengorbankan orang lain. Na'udzubillah. Gimana kita akan menjadi besar seperti itu? Hanya mereka yang mau bekerja dalam diam yang panjang dan terus-menerus berkorban dengan cinta yang akan bangkit memimpin. Dan dia akan selalu diliputi rahmat. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal berkorban. Kemudian yang terakhir adalah tentunya korban ini adalah perwujudan dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam arti luas. Karena itu tentang korban ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Al-Hajj, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun al-ayat. Yang artinya kurang lebih, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan onta-onta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, ini tentang korban. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dalam diri kamulah yang dapat mencapai keridhaan Allah. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus selalu ketika kita melakukan hidup ini memang pengorbanan. Karena tadi korban itu adalah berkorban itu adalah perwujudan cinta kita kepada Allah. Berkorban itu sebetulnya adalah
bukti dari keimanan kita kepada Allah. Yang harus selalu kita perbaiki adalah yaitu niat ikhlas karena Allah. Maksudnya ikhlas itu apa? Hanya mengharapkan Allah, hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jangan berharap yang lain, hadirin. Karena apa? Karena balasan terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini seakan-akan kita ini ada upaya supaya kita ini tidak ikhlas dengan model-model sekarang ini. Nah, ini tidak boleh kita rusak, ya. Karena sesungguhnya inilah esensi dari ibadah kepada Allah itu adalah yaitu ketika kita iringi dengan ketakwaan. Karena itu perwujudan syukur nikmat ini adalah hikmah ketiga yang penting dari berkorban ini. Ya. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa memberi makan. Karena apa? Sesungguhnya dengan berkorban ini ada dimensi sosial yang sangat tinggi. Dan ingat para hadirin, bahwa ukuran ketakwaan seseorang itu adalah juga pada dimensi sosial. Makanya dengan korban ini hakikatnya kita ikut menggembirakan orang-orang fakir miskin. Orang-orang yang membutuhkan makanan dengan menghidangkan makanan daging yang mungkin bagi mereka adalah makanan yang mewah gitu. Dan Rasulullah selalu menganjurkan, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita itu wa'at'imut ta'am. Berilah makan kepada orang. Sedekah terbaik itu makan, hadirin. Kenapa? Karena yang dimakan oleh seseorang itu akan, apalagi yang makan itu orang baik, makanan itu akan menjadi darah, dan darah itu akan menggerakkan amal-amal soleh, dan amal soleh itu tentunya kita akan ikut mendapatkan bagian amal soleh dari sebab makanan yang kita berikan pada orang-orang baik itu. Makanya Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang paling rajin berikan makan. Sampai ada sebuah kisah Nabi Ibrahim itu jarang makan sendiri. Jadi kalau ada makanan mesti dia cari teman untuk diajak makan bersama. Pernah dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim itu harus jalan sampai 4 kilo hanya untuk cari teman diajak makan. Ya. 4 kilo. Ya. Sekarang nggak usah jalan nih Pak Yanefri. Cukup ngasih tahu WA saja. Ayo makan, datang. Ya. Kita yang main datang. Orang Nabi Ibrahim malah cari orang untuk diajak makan. Kemudian yang kedua yang penting juga dari ayat tadi adalah bahwa ingat di dalam kita berkorban adalah tujuan adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini adalah tujuan dari semua perintah ibadah Allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Tapi takwa ini selain tujuan sekaligus juga jadi bekal terbaik bagi kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Perbanyaklah kalian bekal, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Jadi hadirin, ketika kehidupan dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah akan berakhir dengan ketakwaan yang kita miliki. Makanya mungkin pertanyaan sering ya, mengapa takwa itu belum muncul dalam diri kita? Karena mungkin modal awalnya sendiri juga tidak diiringi dengan takwa. Tidak. Kemudian, mengapa kita harus terus mensyukuri nikmat? Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Sangat banyak, bahkan berlimpah ruah tanpa batas. Nikmat Allah itu sungguhnya tidak terhitung, tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan nikmat Allah tidak terbatas wujudnya. Tentu ini semua bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat. Karena itu ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar kepada Nabi, itu disampaikan para sahabat, sebenarnya nikmat Allah itu begitu banyaknya pada kita. Nggak terhitung nikmat Allah. Tentu bagi orang yang memahami. Karena itu berkorban. Dan terakhir, dalam berkorban, kita harus selalu berniat karena Allah, karena sesungguhnya akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu selalu mendapatkan akibat yang baik. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Baik akibat di dunia maupun terlebih di akhirat nanti. Jadi akhir kesudahan yang baik itu selalu milik orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu sedikit Pak Yan yang bisa saya sampaikan. Fadhol kalau ada tambahan dari hadirin yang lain, semoga ini sedikit ini
memberikan manfaat. Mohon maaf, tidak banyak yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke Pak Ian. Monggo Pak Ian. Baik, jazakallah khair Ustaz Abdul Munif, Bapak dan Ibu. Kita mendapat banyak sekali pencerahan pagi ini dari beliau tentang nilai-nilai ketakwaan dari sebuah proses berkurban. Dan alangkah banyak ternyata ya Bapak dan Ibu. Jadi nikmat Allah itu memang luar biasa banyak sekali. Karena dari satu hewan kurban saja, dalam hadis tadi sangat jelas ya disebutkan di situ dan diuraikan tentang tidak mungkin manusia bisa menghitung pahala begitu ya, atau menghitung nikmat yang Allah berikan melalui proses berkurban itu. Karena perbandingannya secara fisik itu dari bulu hewan kurban itu tadi Bapak dan Ibu, dan hadisnya ternyata banyak sekali yang berkaitan dengan itu. Nah baik Bapak dan Ibu, banyak yang beliau sampaikan tadi keutamaan kurban ini. Semoga kita yang saat ini sedang berniat kurban itu dimudahkan Allah untuk bisa melaksanakannya, dan bagi yang belum berniat, siapa tahu hari ini menjadi muncul niat untuk berkurban begitu. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan ini. Saya langsung bacakan saja Ustadz satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillah, ini datang dari Ibu Sismiliana. Izin bertanya, bagaimana jika ada orang non-muslim menitip hewan kurban? Ya, ya jadi apakah hal tersebut juga bisa kita akomodir begitu ya? Berarti atas nama orang non-muslim berarti berkurbannya gitu. Baik, kemudian lanjutannya, apakah jumlah kebaikan pahala berkurban tergantung pada banyaknya bulu hewan yang kita kurbankan itu. Terima kasih Ustadz, itu dulu satu. Ada beberapa pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu kita angkat lagi. Silakan Ustadz. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian ya, di dalam Islam atau dalam syariat Islam itu berkorban atau menyembelih hewan korban itu kan memang khitabnya ya, perintahnya kepada orang-orang yang yang beriman ya. Tapi kalau ada orang yang belum beriman dan dia ingin berkorban, ya tentunya kalau ada orang ingin berbuat baik ya kita terima, walaupun memang niatnya bukan untuk tidak disebut sebagai korban gitu ya dalam arti. Ya. Jadi karena memang untuk kebaikannya sendiri ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin dia hanya sekedar ingin berbuat baik ya, ingin berbuat baik. Tapi memang tidak bisa dikatakan sebagai korban sebagaimana yang disyariatkan. Itu yang saya pahami. Kemudian tadi lanjutan pertanyaannya, bagaimana model korban sekarang ini dengan arisan gitu ya, dengan arisan. Jadi korban itu memang ditujukan pada seorang atau keluarga gitu ya. Tapi kalau arisan kemudian namanya banyak orang, tidak, karena memang Rasulullah juga menetapkan bahwa terus atas namanya satu orang kalau ini ya, kalau kambing itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk iurannya itu sendiri? Saya adalah orang yang punya prinsip bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan, tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Tetapi aturan di dalam syariatnya tentu tidak bisa karena hasil urunan misalnya, kemudian atas nama banyak untuk satu kambing. Satu kambing itu satu nama satu orang, ya, itu nama satu orang. Tapi bahwa itu ditempuh dengan cara iuran sebetulnya tidak masalah, ya kan? Tidak masalah gitu ya. Itu Pak Yan ya, sedikit sebagai ini ya, penjelasan yang saya ya. Baik Ustadz, tadi mungkin sedikit tambahan barangkali, tambahan informasi, apakah betul jumlah kebaikan atau pahala kurban itu tergantung dari banyaknya bulu hewan yang kita kurbankan? Baik, jadi itu adalah tamsil ya, pemisalan bahwa begitu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang yang berkorban gitu. Sementara kita juga nggak bisa menghitung ya Pak jumlah dari itu hanya tamsil agar kita semakin bersemangat. Tentu saja kalau pahala Bapak Ibu sekalian, ya kita kembali kepada niatnya, karena keikhlasan dan ketakwaan itulah yang menentukan kualitas pahala di sisi Allah. Saya mengatakan bisa lebih banyak dari jumlah bulu yang ada, tapi juga bisa berkurang ya, tergantung dari bagaimana keikhlasan. Makanya yang harus lebih dahulukan adalah keikhlasan karena Allah. Soal
besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan termasuk orang yang tidak pernah ragu ya. Karena apa? Kalau namanya jual beli dengan Allah itu nggak pernah kita rugi, ya kan? Kalau jual beli dengan manusia kita bisa rugi. Tapi kalau jual beli dengan Allah, Allah akan membeli dengan yang lebih mahal dari apa ya? Kita jual sekian, Allah membeli yang lebih mahal. Itu ya kira-kira ya. Jadi hadis ini memberikan tamsil kepada kita bahwa demikian besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira itu, Pak Ian. Ya, baik Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke satu pertanyaan berikutnya. Ini insya Allah masih cukup waktunya dari Ibu Rurin ya, dari Ibu Wahyu. Jika beliau sudah meniatkan dari awal tahun, kemudian juga sudah mencoba untuk menabung, tapi qadarullah ternyata tidak cukup pas saat mau berkurban. Nah itu Pak, apa solusinya Ustaz? Apakah mencukupkan dengan uang yang ada itu atau ditunda tahun berikutnya? Subhanallah ya. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu, seorang yang beramal termasuk berkorban dan sebagainya itu memang bisa berbagai cara, salah satunya diantaranya menabung. Dan ketika memang tabungan itu belum sampai, tapi karena meniatkan untuk itu, insya Allah oleh Allah dicatat sebagai sudah amal ya, amal yang baik. Nah, ketika belum sampai, tentu tidak usah dipaksakan. Karena kan gini, untuk berkorban itu kan ada persyaratan juga hewannya ya. Jadi kalau dengan itu kemudian kita mendapatkan hewan yang tidak sempurna dan tidak memenuhi kriteria, kecuali kalau dengan jumlah itu sudah memenuhi kriteria hewan korban yang layak disembelih secara syariat Islam, itu boleh ya. Tapi kalau belum sampai juga, maka tetap kita pelihara niat itu dan moga-moga tahun depan mendapatkan yang lebih baik. Insya Allah begitu. Jadi niatnya itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya kira masih ada waktu nih, saya bacakan nih ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Nur Yuliati. Apakah kurban dapat diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal? Kemudian apa hukumnya bagi putra-putri untuk melaksanakan kurban atas nama orang tua yang belum pernah berkurban namun sudah meninggal? Apakah harus ada wasiat dari orang tua untuk berkurban? Ya, jadi khitab ya atau sasaran atau perintah dari korban ini kepada kita yang tentunya yang hidup ya. Bagi mereka yang sudah wafat ya, mungkin tidak bisa ya. Setahu saya para ulama sepakat tidak bisa diniatkan sebagai korban, tapi ya memang sedekah ya, sedekah secara umum. Karena memang untuk hewan korban sendiri itu diatasnamakan yang kita yang masih hidup, Bapak Ibu. Setahu saya demikian. Tetapi kalau kita ingin melakukan kebaikan untuk yang sudah sudah meninggal, ya tentu tidak dinamakan sebagai korban, ya. Tetapi ya infak dan sedekah yang lain, yang itu yang saya pahami. Nah, bagaimana kalau ada wasiat? Sekali lagi karena korban ini ditujukan kepada mereka yang masih hidup, tetap nilainya adalah bukan nilai korban, tapi nilai sedekah yang insya Allah tentunya mungkin juga lebih besar dari itu. Mungkin itu Pak Ian yang mohon maaf yang bisa saya tanggapi. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, karena waktu masih ada 6 menit lagi, saya bacakan satu lagi Ustaz, mudah-mudahan masih cukup waktu mudah-mudahan ya. Semua perintah Allah dan semua larangan itu memang ujung-ujungnya itu adalah untuk bertakwa. Banyak sekali memang kita dapatkan perintah-perintah Allah maupun larangan yang muaranya sebetulnya memang takwa, karena dengan takwa itulah keselamatan diperoleh. Ternyata begitu. Misalkan bekal terbaik adalah takwa, atau la'allakum tattaqun ketika menyuruh perintah tentang berpuasa. Jadi memang intinya takwa. Nah, namun dalam pertanyaan ini disebutkan, namun sering kita terpeleset begitu. Jadi misalkan rapat masih berlanjut, kadang-kadang sudah jam 2:30 sore baru sholat zuhur gitu ya. Kadang-kadang tidak berkurban, padahal mungkin bisa berkurban saat itu, tapi tidak berkurban. Kadang-kadang juga mungkin tidak ramah pada keluarga, kadang-kadang juga mungkin tidak mau sedekah, kadang-kadang juga mungkin mau tidak mau terlibat urusan riba. Nah banyak nih pertanyaannya. Jadi artinya dari yang diperintahkan Allah, dari yang dilarang Allah,
seringkali memang itu terlanggar, Ustaz. Nah, itu kira-kira bagaimana tentang ketakwaan tadi, Ustaz? Apakah itu masih ada nilai takwa itu, atau bagaimana kira-kira statusnya dengan banyaknya pelanggaran yang disengaja mungkin ataupun tidak disengaja? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik Pak Ian, Bapak Ibu yang rahimakumullah. Apa sih takwa itu? Takwa itu sebetulnya adalah yaitu munculnya munculnya kekuatan di dalam diri, dalam perasaan kita, yaitu munculnya rasa takut kepada Allah SWT, munculnya rasa takut yang tinggi melanggar perintah-perintahnya, munculnya rasa sensitivitas dalam diri untuk senantiasa mendahulukan urusan Allah, munculnya sensitivitas dalam diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini semua adalah takwa, itu seperti itu kira-kira ya. Sensitivitas dalam diri, kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, takutnya dia terhadap melanggar perintah Allah. Nah, sifat-sifat ini itu akan mendorong si pelakunya itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk dia tidak mungkin mendolimi orang, dia tidak mungkin menyakiti orang, tidak mungkin dalam diri orang yang bertakwa itu adalah menyakiti orang lain, apalagi mendolimi orang lain, apalagi memutus silaturahim, apalagi kemudian berbuat tidak baik, apalagi kemudian dia meremehkan perintah Allah, apalagi dia melanggarnya. Nah, ketika itu belum muncul, ya ini yang harus kita perbaiki, ya perbaiki. Jadi itulah kira-kira takwa itu kalau ditamsilkan dalam diri kita itu. Bagaimana munculnya kekuatan ruhiyah di dalam diri ini sehingga dia semakin menjadi orang-orang yang sensitif terhadap kebaikan, ya, termasuk orang yang memelihara diri dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang inilah yang terkuat di dalam mengapa rahasia setiap ibadah itu la'allakum tattaqun. Kita ini puasa kan tiap tahun disuruh puasa, tapi la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena memang ketakwaan itu belum mencapai. Sebelum kita belum mencapai ketakwaan itu, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk terus meningkatkan kualitas. Moga-moga sampai di akhir hayat kita ini kita mencapai ketakwaan paling tinggi. Makanya perintah ibadah itu kan diulang-ulang kan. Dalam metode statistik katanya, kalau sesuatu diulang-ulang, pengulangan itu penting untuk mencapai hasil terbaik kan gitu ya. Supaya kita mencapai kualitas terbaik. Makanya kalau ada seperti itu perasaan kita ya, kita semua ini masih melanggar, masih ini, itulah manusiawi, tapi berarti bahwa ketakwaan kita masih harus terus kita tingkatkan. Kira-kira itu Pak Ian ya, bahasa penjelasan paling mudahnya. Jangan pernah berhenti hadirin, teruslah ini. Karena jangankan level kita, level sahabat pun sering begitu. Suatu ketika Rasulullah pagi-pagi ketemu, seorang sahabat Abu Bakar ketemu dengan seorang sahabat, yaitu kalau nggak salah Mu'adz, dia katakan, bagaimana pagimu Mu'adz? Beliau mengatakan, wah hari ini saya munafik. Loh kenapa? Bagaimana tidak? Kalau dekat dengan Rasulullah, saya rasanya begitu dekat dengan surga, takut berbuat ini, takut berbuat maksiat ini. Tapi kalau sudah kumpul dengan orang lain, kok rasanya lupa saya pada itu. Nah, kira-kira gitu. Wah, saya juga begitu, kata Abu Bakar. Lalu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah kami begini, bagaimana? Rasulullah mengatakan, kalau kamu terus pelihara dirimu untuk terus dalam kebaikan, itulah ketakwaan akan lahir. Itu hadirin. Jadi kita wajar seperti itu. Makanya tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun. Diperintahkan terus kita diberikan. Kenapa? Kita belum mencapai kualitas itu. Belum sampai ittaqullah haqqa tuqatih. Kita belum mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Mungkin itu Pak Ian ya. Baik, jazakallah Ustaz. Sangat mencerahkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah apa yang ditanyakan barusan oleh penanya itu, ya saya kira semua Muslim mengalami hal yang demikian. Dan ini luar biasa ya penjelasan barusan ya. Satu poin tentang statistik itu ternyata itu sangat logis ya Ustaz. Artinya sesuatu yang diulang-ulang itu adalah untuk meningkatkan kesempurnaan, untuk melengkapi gitu ya Ustaz. Iya.
Baik Ustadz, ini gimana ya? Masih ada pertanyaan? Apa kita bacakan lagi ya? Satu lagi mungkin ya? Tapi saya kira sih Ustadz, karena waktu sudah jam 9:01, jadi karena ada beberapa teman juga mungkin ada Iya, keperluan. betul. Saya kira kita tutup saja pertemuan kita OASE yang ke-50 ini. Bapak dan Ibu, kami sungguh mengaturkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu dalam majelis ini, meskipun hanya sekali 15 hari, dan dengan dengan keistiqomahan kita ya, hanya menambah ya, makanya namanya OASE begitu, menambah semangat, mengingatkan dan memotivasi hanya sekali 15 hari. Semoga Allah juga mencatatkan bagi kita bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu memperbaiki ketakwaan yang barusan terakhir. Luar biasa itu nasihat dari Ustadz tentang takwa. Itu memang tidak akan mungkin dicapai begitu dapat lalu dia statis, ternyata tidak begitu ya. Jadi dia akan dinamis begitu ya. Maka kewajiban kita memang adalah selalu mencas gitu, mencari charger gitu ya, mencari sesuatu yang terus mengingatkan kita, dan itulah majelis ilmu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kehadiran teman-teman dari berbagai daerah ini Ustadz. Alhamdulillah tetap istiqomah teman-teman kita ini dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Probolinggo, dan banyak sekali ya. Alhamdulillah kami sangat mengaturkan penghargaan ini kepada Bapak dan Ibu yang sampai hari ini tetap bersedia bersama kita di OASE ini. Dan kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Dr. Abdul Munif. Mungkin ini materi beliau yang keempat kalau tidak salah ini. Kami juga sangat berbahagia sekali nih Ustadz-Ustadz dari IPB tetap istiqomah juga mendampingi kita semua di sini. Oleh karena itu silakan Pak Juber dimunculkan saja nih ucapan terima kasih virtual nih untuk Ustadz Abdul Munif atas berbagi ilmu yang alhamdulillah tetap bisa saling menjembatani kita ini untuk ketakwaan, mudah-mudahan. Mohon bisa diterima Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan demikian kita tutup pertemuan kita hari ini. Ini OASE yang ke-50. Bapak dan Ibu, sebagaimana pernah kami sampaikan ya, masih dalam proses cetak ya, masih dalam proses editing. Insya Allah buku OASE itu tetap akan terbit. Tapi prosesnya agak lamban. Nanti juga akan divalidasi oleh Ustadz Munif. Nanti insya Allah tulisan-tulisan yang ada di sana. Mohon bersabar. Tapi insya Allah sih tetap dalam proses. Karena itu kami aturkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunifri semuanya. Ya, terima kasih Bu Yati. Terima kasih Pak Ustaz. Izin les. Oh.